Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliyati, NIM 1057311040619 dari kelas Akuntansi 19B, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, yaitu Ibu Nurul Fuada, SST, MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus terkait dengan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Sebelum kita masuk ke dalam contoh soal, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan konsolidasi. Konsolidasi adalah secara umum dekat tindak atau perbuatan untuk memperteguh atau memperkuat hubungan atau persatuan. Pengertian konsolidasi adalah secara umum bisa diartikan peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal, yang dimana PT Cantika membeli 80% saham biasa pada PT Indah seharga Rp310 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar Rp77.500.000. Kelebihan dari Rp387.500.000. Total nilai wajar dari konsiderasi dan kepentingan non-pengendali yang diberikan pada tanggal kombinasi bisnis yang melebihi Rp300 juta. Diakui sebagai kenaikan nilai persediaan sebesar Rp5 juta. Seluruh persediaan ini telah habis terjual selama tahun ini. Tanah Rp10 juta, bangunan dan peralatan Rp60 juta. Selebihnya diakui sebagai goodwill. Umur ekonomis peralatan adalah 10 tahun dan umur ekonomis goodwill adalah 5 tahun. Berikut neraca saldo setelah 1 tahun berjalan. Tahun awal kombinasi bisnis. Telah kita ketahui bahwa PT Cantika sebagai PT induk dan PT Indah sebagai PT anak, yang dimana masing-masing sudah memiliki laporan posisi keuangan saat penyerahan dari PT Indah yang dibeli oleh PT Cantika, yang dimana totalnya adalah pada PT Cantika senilai Rp1.979.200.000 pada kredit, dan pada debit adalah Rp1.979.200.000. Pada PT Indah senilai Rp1.020.000 pada debit dan kredit senilai Rp1.020.000 pada kredit. PT Cantika dan PT Indah melaporkan laba dan dividen seperti pada figur 5-4 di bawah. Informasi laba dan dividen PT Cantika dan PT Indah untuk tahun 20X1 dan 20X2. Pada tahun 20X1, PT Cantika memiliki laba operasi senilai Rp140 juta dan dividennya senilai Rp60 juta. Sedangkan PT Indah memiliki laba bersih senilai Rp50 juta dan membagikan dividen senilai Rp30 juta. Pada tahun 20X2, pada PT Cantika memiliki laba operasi senilai Rp160 juta dan dividen senilai Rp60 juta. Sedangkan pada PT Indah memiliki laba bersih senilai Rp75 juta dan dividen senilai Rp40 juta. Ayat jurnal selama tahun 20X1. Tahap awal kita akan melihat pada PT Cantika. Mencatat pembelian pada PT Indah. Katakanlah pada saat akuisisi, PT Cantika mengeluarkan kas sebesar Rp310 juta dan mengakui sebagai investasi pada saham PT Indah senilai Rp310 juta. Ketika PT Indah memiliki laba
juta dengan bagian pada PT Cantika berarti 80% dan menghasilkan nilai 40 juta ribu rupiah yang kita akui sebagai pendapatan. Sebagai pendapatan dari PT Indah senilai 40 juta. Dan karena menggunakan metode ekuitas, berarti kita debet adalah investasi senilai 40 juta ribu rupiah. Selanjutnya adalah ketika PT Cantika membagikan dividen sebesar 30 kali 80% atau sama dengan 24 juta ribu rupiah. Oleh karenanya, ketika PT Indah menerima dividen, maka kita debetkan kas 24 juta ribu rupiah dengan menggunakan metode ekuitas. Maka ada pengurangan pada investasi pada saham PT Indah sebesar 24 juta ribu rupiah. Selanjutnya, terkait dengan aset di mana terdapat alokasi 75 juta ribu rupiah. Selisih pembelian asumsikan bahwa seluruh persediaan telah terjual di tahun 20X1. Bangunan dan peralatan mempunyai umur ekonomi 10 tahun sejak tanggal kombinasi bisnis dan metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Goodwill memiliki umur ekonomis 5 tahun dari tanggal kombinasi bisnis. PT Cantika mencatat akun investasi di PT Indah menggunakan metode ekuitas. Nilai wajar dari semua aset dan liabilitas PT Indah sama dengan nilai buku, kecuali seperti diperlihatkan sebagai berikut. Nilai aset-aset tertentu dari PT Indah. Seperti yang kita sudah lihat, ada kenaikan pada nilai wajar. Persediaan tanah, bangunan dan peralatan memiliki nilai 75 juta ribu rupiah, sehingga selisih adalah 12 juta 500 ribu rupiah yang kita akui sebagai goodwill. Ayat jurnal selama tahun 20X1. Sebagai tambahan, PT Cantika harus menghapuskan sebagai selisih pembelian melalui ayat jurnal sebagai berikut. Menyesuaikan laba atas selisih terkait dengan persediaan telah terjual 5 juta dikali 80%. 4 juta ini didapat dari 5 juta dikali 80%. Maka pendapatan dari PT Indah 4 juta pada investasi pada saham PT Indah 4 juta ribu rupiah. Mengamortisasi selisih terkait dengan bangunan dan peralatan senilai 60 juta per 1 tahun dikali 80 juta. 60 juta dalam 1 tahun itu berarti 6 juta. 6 juta dikali dengan 80% berarti 4 juta 800. Jadi, pendapatan dari PT Indah senilai 4 juta 800 ribu rupiah pada investasi pada saham PT Indah senilai 4 juta 800 ribu rupiah. Perubahan akun investasi tahun ke-1. Di sini ada pengendali 80%, non-pengendali 20%, total 100%. Yang dimana saldo akhir dalam pengendali 80% yaitu 315 juta 200 ribu rupiah. Pada non-pengendali 20%, 78 juta 800 ribu rupiah. Total 100% senilai 394 juta ribu rupiah. Selanjutnya, ayat jurnal eliminasi. Pendapatan dari PT Indah senilai 29 juta 200 ribu rupiah pada dividen yang diumumkan senilai 24 juta ribu rupiah pada investasi pada saham PT Indah senilai 5 juta 200 ribu rupiah. Pendapatan untuk KNP senilai 7 juta 300 ribu rupiah pada dividen yang diumumkan senilai 6 juta ribu rupiah pada kepentingan dan pengendali senilai 1 juta 300 ribu rupiah. Saham biasa PT Indah senilai 200 juta ribu rupiah, saldo laba 1 Januari 100 juta ribu rupiah, selisih 87 juta 500 ribu rupiah. Pada investasi pada saham PT Indah 310 juta ribu rupiah,
Kepentingan non pengendali Rp77.500.000. Beban pokok penjualan senilai Rp5.000.000, tanah Rp10 juta, bangunan dan peralatan Rp60 juta, goodwill Rp12.500.000, pada selisih Rp87.500.000. Beban penyusutan Rp6 juta, pada akumulasi penyusutan senilai Rp6 juta. Rp6 juta ini didapat dari bangunan dan peralatan 60 juta per tahun, yang dimana 60 juta per tahun senilai 6 juta per tahun. Kerugian penurunan nilai goodwill senilai Rp2.500.000, pada goodwill Rp2.500.000. Rp2.500.000 ini terdapat dari Rp12.500.000 per 5 tahun. Didapatlah Rp2.500.000. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.